Aku pikir kerja malam di stasiun radio itu aman. Ruangannya terang, orang-orangnya ramah, lagu terus berputar. Sampai aku magang di sana dan aku kebagian shift malam. Suatu saat aku sadar, ada satu suara perempuan yang selalu masuk ke siaran dini hari. Padahal line telepon studio tidak pernah menyala. Di rekaman itu terdengar jelas suara nafasku sendiri, suara kursi yang kutarik, suara lagu yang kupasang, dan satu lagi, suara perempuan yang sangat dekat dengan mic. Bukan di seberang telepon, bukan dari luar ruangan, bukan dari komputer, tapi seperti berdiri tepat di belakangku. Selamat malam para penghuni ruang cerita. Di tempat ini kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi kita akan merasakannya. Jadi, siapkan diri kalian. Karena setelah cerita ini selesai, mungkin kalian akan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kalian sadari. Ini adalah ruang cerita. Masuklah jika berani mendengar ceritanya. Waktu kejadian ini terjadi, umurku 21 tahun. Aku lagi magang di salah satu stasiun radio lokal di kota besar di Jawa Timur. Bukan radio besar tingkat nasional, tapi juga bukan radio kecil yang seadanya. Gedungnya 2 lantai, cukup tua, dan dari luar kelihatan biasa saja. Cat temboknya mulai kusam, logo radionya nempel di bagian depan gedung, dan kalau malam, lampu papan namanya kelihatan paling terang dibanding bagian lain. Aku masuk ke sana sebagai anak magang divisi produksi dan teknis siaran. Tugasnya campur-campur, kadang bantu bikin rundown, kadang edit bumper, kadang jaga playlist, kadang nemenin operator senior, kadang ngurus file rekaman, kadang juga disuruh beresin arsip audio lama yang numpuk di komputer studio. Kalau dilihat dari luar, kerja di radio itu kelihatan keren. Ada mic, ada mixer, ada lampu on air, ada ruang kedap suara, ada penyiar yang suaranya enak didengar, ada lagu-lagu yang berputar terus, ada telepon interaktif dari pendengar, dan ada suasana yang buat orang ngerasa hidup. Tapi setelah masuk ke dalam, baru kerasa kalau radio punya dunia sendiri. Siang hari gedung itu ramai. Banyak orang lalu lalang, penyiar ganti shift, produser mondar-mandir. Ada suara tawa terdengar dari ruang kreatif. Kadang ada band lokal yang promo lagu. Kadang ada orang sales datang bawa materi iklan. Tapi kalau malam datang, terutama lewat jam 11, suasananya berubah total. Lorong yang siang tadi sibuk jadi terasa panjang dan kosong. Lampu-lampu yang tadinya biasa saja mulai kelihatan pucat. Bunyi AC terdengar lebih keras. Ruang edit yang siang tadi penuh suara jadi hening. Dan dari studio utama, cahaya lampu indikator jadi satu-satunya tanda kalau gedung itu masih hidup. Waktu awal magang, aku dapat shift sore. Masuk jam 4, pulang jam 9 malam. Masih aman, karena masih ramai. Masih banyak orang. Tapi setelah 2 minggu, supervisor mulai percaya buat kasih aku jam yang lebih panjang. Katanya supaya aku cepat terbiasa sama ritme radio asli. Dari situlah aku pertama kali sering pulang larut. Suatu hari, operator malam mendadak izin karena ibunya sakit. Supervisor nanya siapa yang bisa bantu jaga sampai dini hari. Karena waktu itu aku anak magang yang paling sering standby dan paling jarang nolak, akhirnya aku yang ditunjuk. Katanya cuma nemenin penyiar, katanya tinggal mantau playlist, katanya kalau ada telepon masuk tinggal teruskan.
Katanya gampang. Aku iya-iya saja. Malam pertama shift itu aku datang jam 9 malam. Penyiar malam namanya Bayu. Umurnya sekitar 30-an. Orangnya santai, suaranya dalam, gaya siarannya tenang. Program yang dia pegang namanya Teman Tengah Malam. Formatnya lagu-lagu pelan, cerita pendengar, dan bacain pesan-pesan yang masuk. Bayu sempat bilang kalau shift malam itu enak buat belajar, karena suasana studio lebih tenang. Gak banyak interupsi, gak banyak yang nyuruh-nyuruh, tinggal fokus sama audio dan alur siaran. Aku setuju. Jam-jam awal memang terasa biasa saja. Aku duduk di ruang operator, lihat level audio naik turun. Sesekali cek playlist, ngerasa lumayan bangga bisa ikut jaga siaran malam. Dari balik kaca, Bayu duduk di depan mic dengan headphone besar. Tangannya santai di meja, lampu on air nyala merah, dan semua terasa profesional. Lewat tengah malam, kantor semakin sepi. Yang tersisa cuma Bayu, aku, satpam di bawah, dan satu staf traffic iklan yang katanya lagi lembur ngerjain penjadwalan spot besok pagi. Tapi sekitar jam setengah 1, staf traffic itu pulang duluan. Jadi tinggal aku, Bayu, dan satpam. Jam 1 kurang sedikit, Bayu bilang dia mau ke pantry ambil kopi dan sekalian ke toilet. Lagu lagi diputar cukup panjang, jadi studio aman beberapa menit. Aku tetap di operator, mantau semuanya. Disitulah aku pertama kali ngerasa ada yang ganjil. Dari headphone monitor, di sela lagu yang lagi muter, aku dengar suara seperti ada nafas tipis. Bukan suara statis, bukan noise kabel, bukan dengung AC. Ini lebih mirip suara orang yang berdiri terlalu dekat ke mic, tapi berusaha diam. Aku otomatis lihat ke dalam studio lewat kaca. Kursi penyiar kosong, mic tetap menghadap ke depan, lampu on air menyala. Ruangan itu kelihatan kosong. Aku sempat mikir, mungkin headphone monitorku error. Aku lepas sebelah, pasang lagi. Suara itu masih ada, pelan banget, tapi ada ritme masuk. Beberapa detik kemudian Bayu balik, buka pintu studio, duduk lagi, dan suara nafas itu hilang begitu saja. Aku gak cerita apa-apa malam itu, aku masih mikir itu cuma alat. Tapi kejadian serupa terulang 2 malam setelahnya. Kali itu aku shift sampai jam 2 pagi. Bayu juga yang siaran. Sekitar jam 1:20, telepon interaktif di meja operator tiba-tiba berkedip sekali. Cuma sekali, tidak bunyi, tidak masuk sempurna. Lampu line 2 nyala sebentar lalu mati. Aku cek panel, normal. Gak ada panggilan yang connect. Bayu lihat ke arahku lewat kaca. Mungkin nanya ada telepon atau enggak. Aku geleng. 5 menit kemudian saat lagu instrumental diputar, suara perempuan masuk ke headphone monitor. Sangat pelan, sangat dekat, seperti berbisik tepat di depan mic. Aku tidak bisa menangkap kalimatnya, tapi jelas itu suara perempuan. Nadanya rendah, serak tipis dan bukan suara dari lagu. Posisi suaranya pun aneh, terlalu kering, terlalu dekat, seperti direkam tanpa ruangan. Aku langsung cek input panel. Mic penyiar hidup, player lagu hidup, line telepon mati, chart normal, tidak ada sumber lain. Bayu tetap siaran seperti biasa. Dia sama sekali nggak nunjukin reaksi. Setelah lagu habis, dia lanjut ngomong dengan nada tenang seperti tidak ada apa-apa. Begitu lagu berikutnya diputar, aku masuk ke studio dan pelan-pelan nanya apakah tadi dia dengar suara yang aneh. Bayu cuma menatap beberapa detik, lalu bilang hal yang bikin aku tidak nyaman. Katanya, kalau dengar sesuatu saat dini hari, jangan terlalu dicari sumbernya. Fokus saja ke jam siaran sampai selesai. Jawaban itu nggak menyelesaikan apa-apa, justru bikin kepala makin penuh. Setelah Bayu pulang, aku iseng nanya ke satpam yang jaga malam. Namanya Pak Darto.
Orangnya sudah tua, dan katanya sudah kerja di gedung itu dari sebelum radio itu pindah ke pemilikan. Aku tanya, apakah gedung ini pernah ada kejadian aneh? Pak Darto nggak langsung jawab. Dia cuma nyalain rokok di pos, ngeliatin halaman depan yang kosong, lalu bilang kalau gedung ini dulu bukan dari nol dibangun buat radio. Sebelum direnovasi, bangunan itu pernah dipakai kantor kecil, lalu sempat kosong lama. Katanya pernah ada penyiar perempuan yang meninggal kecelakaan setelah pulang dari shift malam bertahun-tahun lalu. Namanya Maya. Aku sempat tanya meninggalnya di dalam gedung atau di luar. Pak Darto bilang di luar. Tapi sejak itu, beberapa orang yang jaga malam sering ngerasa ada yang belum benar-benar pergi dari studio lama. Aku ketawa kecil waktu itu, bukan karena lucu, tapi karena gugup. Aku masih berusaha jadi anak muda yang logis. Dalam pikiranku, cerita seperti itu pasti selalu ada di tempat kerja yang tua. Entah rumah sakit, hotel, kantor media, studio, atau gedung sekolah. Selalu ada versi dulu pernah ada yang meninggal. Tapi malam-malam setelah itu, logikaku pelan-pelan mulai habis. Shift yang paling parah dimulai hari Kamis. Hari itu radio lagi banyak kerjaan. Besoknya ada klien besar masuk. Jadi semua orang sibuk. Aku datang dari sore buat bantu render materi iklan. Lalu tanpa sadar tetap tinggal sampai malam. Operator utama harus pulang cepat karena anaknya demam. Penyiar yang jadwalnya masuk ternyata telat karena motornya mogok. Akhirnya, untuk slot kosong program musik otomatis, aku diminta stay di ruang operator. Sementara siaran jalan dengan playlist dan VO rekaman. Sekitar jam 11 malam, gedung mulai benar-benar sepi. Penyiar yang seharusnya datang akhirnya masuk menjelang setengah 12. Namanya Nisa. Dia biasanya pegang program tengah malam sampai jam 2. Orangnya profesional, jarang banyak ngobrol, dan langsung fokus kerja. Dari awal masuk, aku lihat dia beberapa kali menoleh ke arah lorong belakang studio 2. Lorong itu memang sepi. Di ujung lorong ada ruang arsip audio lama, gudang properti event, dan toilet kecil yang lampunya sering mati nyala sendiri. Jam 12 lebih sedikit, Nisa masuk studio 2. Aku di ruang operator yang terkoneksi ke studio itu. Semuanya berjalan normal. Tapi malam itu ada satu hal yang dari awal sudah terasa beda. Telepon pendengar sangat sepi. Padahal program tengah malam biasanya ada saja yang kirim pesan atau minta lagu. Malam itu hampir kosong. WhatsApp studio sepi, telepon tidak bunyi, bahkan media sosial juga lesu. Sepertinya malam itu orang-orang memutuskan tidur lebih cepat. Sekitar jam 1 tepat, listrik gedung sempat turun sesaat. Bukan padam total, lebih seperti drop sebentar. Lampu redup, monitor berkedip, UPS bunyi. Tidak lama semua normal lagi. Nisa dari dalam studio mengangkat tangan, memastikan semua aman. Aku balas isyarat oke. Tapi sejak momen itu, level mic channel 1 mulai naik sendiri sesekali. Pelan, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Padahal Nisa sedang tidak bicara. Lagu sedang mutar. Aku pikir mungkin mic menangkap suara kursi atau gerakan baju. Tapi saat kulihat lewat kaca, Nisa sedang diam sambil membaca notes. Tangannya tidak bergerak, posisi badannya jauh dari mic. Level tetap naik turun seakan ada orang lain yang bernafas di depannya. Aku mulai merasa tidak enak. Jam 1:12, monitor studio mendadak mengeluarkan suara yang aneh. Lalu sunyi. Aku cepat cek routing. Semuanya masih normal. Nisa memberi isyarat kalau headphone-nya sempat kemasukan bunyi aneh. Aku riset sekali, lalu normal lagi. Beberapa menit setelah itu, suhu ruang operator terasa turun. AC memang menyala dari tadi, tapi ini beda. Bukan dingin biasa. Ini seperti udara lembab yang masuk dari tempat gelap. Tengkukku terasa berat. Jari-jari tangan yang pegang mouse mulai dingin.
Aku menoleh ke lorong belakang yang terlihat dari kaca pintu samping. Kosong. Tapi ada sesuatu yang membuatku susah mengalihkan pandangan. Lampu di ujung lorong dekat ruang arsip sedang menyala. Biasanya lampu itu redup kekuningan. Malam itu cahayanya berkedip sangat pelan. Dalam terang redup itu, aku seperti melihat ada bentuk seseorang berdiri di dekat lemari arsip. Tingginya sedang, rambut panjang, dan tidak bergerak. Begitu aku berdiri dari kursi dan lebih fokus melihat, bentuk itu hilang. Yang tersisa cuma bayangan lemari besi dan tumpukan kardus. Aku duduk lagi, kali ini dengan nafas yang gak beraturan. Aku mencoba meyakinkan diri kalau mata lagi capek. Jam 1:27, sesuatu terjadi di line telepon. Lampu line 2 menyala. Terus line 3 ikut menyala. Lalu dua-duanya mati. Tidak ada bunyi dering, tidak ada koneksi, tidak ada nomor masuk. Aku cek panel software, tidak ada log panggilan. Saat itulah suara itu muncul lagi. Suara perempuan. Bukan dari telepon, bukan dari speaker ruangan, tapi langsung ke jalur monitor. Sangat tipis, bercampur nafas. Kali ini aku bisa menangkap beberapa potongan kata. Bukan kalimat utuh. Seperti orang bicara dengan bibir yang terlalu dekat dengan mic. Aku tidak berani mengulang kata-katanya dalam hati terlalu lama. Karena rasanya ada sesuatu yang salah dari cara suara itu keluar. Tidak natural. Tidak seperti orang bicara normal. Lebih seperti suara yang dipaksa melewati tenggorokan yang kering. Nisa tiba-tiba menoleh ke arah belakang studio. Bukan ke arahku, bukan ke layar, tapi ke sudut belakang ruangan, dekat pintu akustik. Aku lihat matanya berubah tegang. Dia tetap profesional, tetap lanjut siaran setelah lagu habis. Tapi dari cara dia duduk, aku tahu dia sedang menahan sesuatu. 3 menit kemudian, dia memberi syarat ke arah operator kalau mau keluar sebentar saat lagu panjang diputar. Aku bukakan pintu. Begitu keluar, wajahnya pucat. Tanpa banyak gerakan, dia menulis cepat di kertas kosong yang ada di meja. Tadi ada perempuan berdiri di belakang kursiku. Dadaku langsung terasa jatuh. Aku menatap dia. Dia menatap balik. Lalu dia menulis lagi. Jangan lihat ke kaca studio terlalu lama. Aku refleks menoleh ke kaca besar yang memisahkan operator dan studio dari posisiku. Pantulan di kaca memang memperlihatkan sebagian ruang operator, sebagian studio, dan sedikit lorong samping. Awalnya tidak ada yang aneh. Lalu aku sadar ada sesuatu yang janggal. Pantulanku ada, pantulan Nisa ada, pantulan meja dan lampu ada. Tapi di area belakang kursi penyiar ada bayangan gelap yang bentuknya terlalu tegak untuk disebut sekedar pantulan peredam suara. Aku berkedip beberapa kali. Bayangan itu tidak bergerak. Nisa langsung membalik kertas tadi dan menulis lagi. Kali ini hurufnya lebih besar. Jangan lihat. Aku memalingkan wajah secepat mungkin. Malam itu masih panjang. Dan kami berdua sadar sesuatu sedang ada di studio 2 bersama kami. Aku mulai menghitung waktu. 1 menit terasa lama. 5 menit terasa seperti setengah jam. Jam 1:40, lagu masuk ke track berikutnya secara otomatis. Nisa menarik nafas panjang, lalu masuk ke studio. Mau tidak mau, siaran harus lanjut. Radio tidak bisa berhenti hanya karena suasana jadi menyeramkan. Itu yang bikin kerja di media seperti ini aneh. Apapun yang terjadi, jam tetap jalan. Aku duduk di operator dengan telapak tangan basah oleh keringat. Semua bunyi kecil terdengar besar. Klik mouse, gesekan kertas, hembusan AC, dengung listrik, semua terdengar seperti ancaman. Nisa bicara di mic dengan suara yang masih stabil. Aku kagum sekaligus takut.
Tapi di tengah kalimatnya, level mic tiba-tiba melonjak seperti ada suara lain yang masuk dari channel yang sama. Suara Nisa berhenti sepersekian detik, lalu masuk suara lain. Sangat dekat, sangat pelan, sangat jelas, perempuan. Itu bukan suara Nisa. Aku membeku di kursi. Nisa juga membeku di dalam studio. Tangan kirinya masih di meja. Tangan kanannya perlahan turun dari headphone. Wajahnya tidak bergerak, tapi matanya melebar ke arah kaca depan. Seolah dia juga sadar suara itu barusan ikut keluar ke jalur siaran. Aku cek meter output utama. Ada spek singkat, artinya suara itu benar-benar masuk ke siaran. Bukan halusinasi pribadi, bukan cuma aku yang dengar. Begitu lagu berikutnya, ku angkat cepat-cepat. Nisa keluar studio dengan langkah kaku. Dia menolak masuk lagi, tangannya dingin waktu menyentuh meja. Lalu tanpa banyak kata, dia ambil tas dan bilang ke satpam di wak kalau dia tidak kuat lanjut. Sisa siaran sampai jam 2 pagi seharusnya masih ada hampir 15 menit. Aku panik. Kalau siaran kosong, aku bisa kena marah. Tapi kalau masuk studio 2 sendirian, aku merasa pasti ada sesuatu yang menungguku di sana. Satpam naik sebentar buat lihat kondisi. Pak Darto cuma berdiri di pintu studio, menatap ke dalam beberapa detik, lalu bilang satu hal yang sangat pelan. Katanya, jangan matikan lampu utama. Setelah itu dia turun lagi, entah karena memang nggak mau ikut campur atau karena dia juga takut. Akhirnya aku terpaksa masuk studio sendiri. Aku masih ingat sensasi saat telapak tanganku menyentuh gagang pintu studio 2. Logamnya dingin sekali, bukan dingin AC, tapi dingin seperti benda yang habis diletakkan di ruang beku. Begitu pintu terbuka, aroma ruangan langsung kena ke wajahku. Campuran karpet lama, busa peredam, plastik kabel panas, dan satu bau tipis yang waktu itu tidak bisa kujelaskan. Sedikit manis, sedikit anjir, seperti parfum lama yang tercampur udara lembab. Lampu studio menyala semua. Mike berdiri di depan kursi. Headphone diletakkan asal. Layar komputer menampilkan playlist, dan kursi Nisa masih sedikit tertarik ke belakang. Aku duduk. Begitu duduk, seluruh ruangan terasa jauh lebih hening daripada saat dilihat dari luar. Kedap suara studio memang bikin dunia luar seolah hilang. Yang tersisa hanya nafas sendiri dan getaran kecil dari alat. Aku pasang headphone. Karena di headphone aku langsung mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ada. Suara nafas. Bukan nafasku. Ritmenya beda. Nafasku cepat, pendek, kacau. Yang satu lagi lambat, dalam, dekat sekali ke telinga kiri. Aku melepas salah satu sisi headphone. Suara itu berkurang, tapi tidak hilang total. Artinya, sebagian suara itu benar-benar masuk ke jalur monitor. Tanganku gemetar saat membuka mic fader untuk bicara seperlunya. Aku cuma perlu mengisi link pendek, lalu biarkan lagu jalan sampai jam 2. Tapi saat lampu tanda mic aktif menyala, pandanganku tanpa sengaja naik ke kaca depan studio. Dan di sanalah aku melihatnya. Bukan jelas seperti lihat orang hidup, bukan sosok penuh yang terang, tapi pantulan. Di kaca tepat di belakang kursiku, ada bentuk perempuan berdiri. Rambut panjang jatuh ke depan, kepala sedikit miring, tubuhnya tidak terlalu tegak, seperti orang kelelahan. Bajunya samar, tapi bagian wajahnya yang paling mengerikan. Karena aku tidak benar-benar bisa melihat wajahnya, yang ada cuma area pucat dan gelap, seperti fitur mukanya tertutup bayangan basah. Aku tidak berani menoleh langsung, tubuhku membeku di kursi. Aku bisa merasakan ada sesuatu di belakangku, sangat dekat. Tapi semua instingku bilang, kalau aku menoleh, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Di headphone terdengar suara kecil,
seperti bibir yang hampir menyentuh mic. Lalu satu kalimat pelan sekali. Kalimat itu bukan teriakan, bukan ancaman, justru karena terlalu pelan, efeknya jauh lebih mengerikan. Kalimat itu terdengar seperti seorang yang sudah lama menunggu untuk bisa bicara lagi. Aku tidak akan mengulang persis bunyinya. Yang jelas, isi kalimat itu meminta dibukakan saluran. Aku langsung menurunkan fader mic sampai mentok. Tanganku nyaris salah tekan tombol. Lalu aku putar lagu tanpa opening. Aku gak peduli terdengar berantakan atau tidak. Yang kupikir cuma satu, keluar dari kursi itu. Tapi saat aku hendak berdiri, kursiku terasa berat. Bukan seperti ditarik orang dengan kuat, lebih seperti bagian belakang sandaran sedang ditekan pelan dari luar. Cukup untuk menahan tubuhku sepersekian detik. Aku hampir kehilangan nafas. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, aku dorong meja. Kursi bergeser keras dan aku berdiri. Di momen itu sesuatu menyentuh bagian belakang leherku. Dingin, lembab, dan cepat. Seperti ujung rambut basah atau jari yang lewat tipis. Aku lari keluar studio tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, lututku hampir lemas. Aku berdiri di operator sambil menatap kaca studio dari luar. Dalam cahaya lampu putih, ruangan itu tampak kosong lagi. Benar-benar kosong. Tapi headphone yang tadi kutinggal di kursi pelan-pelan bergeser jatuh ke lantai. Tidak keras, tidak dramatis. Cuma cukup untuk membuatku sadar kalau ada sesuatu di dalam sana yang baru saja bergerak. Sisa menit menuju jam 2 aku biarkan lagu otomatis berjalan. Setelah tepat pukul 2, program berpindah ke playlist nonstop sampai subuh. Aku langsung matikan akses studio 2 dari operator dan turun ke pos satpam. Pak Darto melihat wajahku lalu tidak banyak tanya. Dia hanya menuangkan air putih dan menyuruhku duduk. Malam itu aku tidak pulang. Aku menunggu sampai azan subuh terdengar samar dari luar gedung. Dan baru setelah langit mulai berubah warna, rasa takutku sedikit turun. Kupikir kejadian selesai di situ. Ternyata belum. Pagi harinya, supervisor datang dan marah karena transisi siaran jam 2 berantakan. Aku diminta jelasin apa yang terjadi. Tentu aku tidak mungkin langsung bilang ada sosok perempuan di studio. Jadi aku cuma bilang Nisa tiba-tiba sakit dan aku panik handle sendiri. Nisa ternyata izin tidak masuk 2 hari setelah itu. Aku masuk seperti biasa siang harinya. Tapi ada satu orang yang memanggilku ke ruangan produksi. Namanya Mas Arif, teknisi sensor yang ngurus server rekaman otomatis. Dia bilang ada file logger dari semalam yang aneh. Di radio itu semua output siaran otomatis direkam ke server per jam buat arsip dan evaluasi. Mas Arif memutar bagian yang dimaksud. Awalnya normal, suara lagu, suara jingle, suara Nisa siaran. Lalu satu segmen saat mic terbuka, di situ terdengar jelas suara Nisa memulai kalimat. Lalu ada noise singkat. Setelah itu masuk suara perempuan lain. Sangat pelan tapi nyata. Bukan dari telepon, bukan dari lagu, bukan suara Nisa. Ruang produksi langsung hening. Mas Arif memutar ulang beberapa kali. Wajahnya berubah. Supervisor yang tadinya kesal mendadak diam. Salah satu staf lain bahkan keluar ruangan karena merinding. Yang lebih parah adalah rekaman beberapa menit setelah Nisa pergi. Di audio itu terdengar suara kursi ditarik. Nafasku berat. Bunyi kaosku bergesek. Dan suara lagu yang kupasang seperti normal. Tapi tepat sebelum lagu naik penuh, terdengar suara tambahan sangat dekat ke mic kanan. Bukan bicara penuh, lebih seperti bisikan pendek. Lalu terdengar suara ketukan kecil 3 kali. Padahal aku ingat betul,
Waktu itu tanganku ada di mouse, bukan mengetuk meja. Mas Arif bilang kalau mungkin ada bleed dari mic kondensor yang terlalu sensitif. Tapi dari ekspresinya, dia sendiri nggak yakin dengan penjelasan itu. Hari itu juga rasa penasaran mengalahkan takutku. Aku mulai tanya-tanya ke karyawan lama. Satu persatu cerita muncul. Ada yang pernah dengar kursi studio bergeser sendiri saat dini hari. Ada yang pernah lihat line telepon berkedip tanpa panggilan. Ada penyiar lama yang katanya selalu menutup segmen malam dengan kalimat tertentu karena takut ada suara lain ikut masuk kalau mic ditutup terlalu mendadak. Ada operator yang tidak mau lagi jaga Studio 2 setelah jam 1 karena beberapa kali lihat pantulan perempuan di kaca depan. Lalu aku dengar nama itu lagi, Maya. Katanya dulu Maya adalah penyiar malam. Suaranya terkenal lembut dan punya banyak pendengar setia. Dia sering siaran sendirian di slot larut. Suatu malam setelah pulang kerja dia mengalami kecelakaan. Ceritanya simpang siur. Ada yang bilang dia ngantuk, ada yang bilang ada truk, ada yang bilang jalannya licin setelah hujan. Yang pasti sejak beberapa bulan setelah kejadian itu, staf malam mulai mengalami hal-hal aneh di studio lama. Awalnya cuma wangi parfum yang muncul tiba-tiba. Lalu suara perempuan humming di headphone. Lalu bayangan di kaca. Lalu rekaman siaran yang kemasukan bisikan. Karena cerita itu dianggap bikin panik, manajemen lama memilih diam. Studio direnovasi, posisi meja diganti, peredam diperbarui, karpet diganti. Tapi kejadian aneh tidak benar-benar hilang. Hanya datangnya tidak setiap malam. Dan entah kenapa paling sering muncul saat ada orang baru. Anak magang, operator pengganti, penyiar baru. Orang-orang yang belum terbiasa dengan gedung itu. Mendengar semua itu seharusnya aku berhenti. Seharusnya aku minta pindah shift. Tapi ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terekam di Studio 2. Malam berikutnya aku sengaja datang lebih awal dan minta akses ke arsip audio lama. Di ruang arsip belakang, komputer tuanya masih menyimpan banyak folder rekaman tahun-tahun sebelumnya. Filenya berantakan. Nama folder acak, beberapa korup, beberapa kosong. Ruangan arsip itu sempit, dingin, dan lampunya putih pucat. Lemari besi penuh CD lama berjajar di dinding. Debu menumpuk di beberapa sudut. Dari luar terdengar samar suara orang kerja, tapi di dalam ruangan itu rasanya seperti masuk ke bagian gedung yang sudah dilupakan. Aku membuka folder demi folder, tanggal demi tanggal. Banyak rekaman biasa, lagu, iklan, siaran normal. Sampai aku menemukan satu file yang namanya aneh, bukan format penamaan biasa, cuma angka, tanggal lama, dan tambahan kata backup 2. Aku putar. Di awal, audio penuh noise, lalu muncul suara perempuan membawakan acara malam. Suaranya hangat, tenang, profesional. Aku yakin itu Maya. Aku mendengarkan sekitar 2 menit. Tidak ada yang aneh. Lalu di menit berikutnya, Maya diam sejenak lebih lama dari biasa. Di latar belakang terdengar bunyi kursi seperti bergeser. Setelah itu, dia lanjut bicara dengan nada yang masih tenang, tapi sedikit menahan nafas. 5 detik kemudian, file itu putus. Bukan selesai normal, tapi seperti direkam ulang di atasnya. Dan setelah hening pendek, masuk suara lain. Suara yang sama seperti yang kudengar malam itu. Pelan, dekat, perempuan. Aku langsung menghentikan audio. Tanganku dingin, tenggorokanku kering. Saat aku menoleh ke pintu ruang arsip, pintunya sedang terbuka sekitar 1/4. Padahal aku ingat menutupnya rapat. Lorong di luar kosong.
Tapi dari ujung lorong, lampu kembali berkedip pelan. Aku berdiri mau cepat keluar, tapi dari komputer terdengar suara klik sendiri. File audio yang tadi ku pause berjalan lagi, bukan dari awal, tapi dari bagian akhir. Dan di speaker kecil komputer terdengar suara nafas yang sangat dekat. Lalu sesuatu seperti tawa pendek yang hampir tidak terdengar. Aku cabut headset dari CPU, matikan layar, dan keluar dari ruang arsip secepat mungkin. Sejak malam itu, tidurku mulai rusak. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul bukan sosok jelas, tapi pantulan di kaca studio, sosok berdiri di belakang kursi, kepala sedikit miring, dan rasa bahwa kalau waktu itu aku menoleh, aku mungkin akan melihat sesuatu yang tidak bisa kulupakan seumur hidup. Beberapa hari kemudian aku dapat shift sore lagi. Aku lega karena tidak perlu jaga dini hari. Tapi sekitar jam 8 malam, supervisor mendadak minta tolong. Operator malam telat, Bayu masih di jalan, dan satu playlist perlu dipantau dari Studio 2 selama setengah jam. Begitu mendengar kata Studio 2, perutku langsung menegang. Aku sempat menolak halus, tapi karena di ruangan banyak orang dan semuanya tampak normal, aku malu kalau terlihat terlalu takut. Akhirnya aku masuk lagi ke ruang operator Studio 2. Kali ini saat gedung belum sepenuhnya sepi. Awalnya aman, masih ada suara orang ngobrol di luar, masih ada langkah kaki di lorong, masih ada rasa ramai. Tapi seperti ada pola yang menunggu. Begitu mendekati jam 9, satu persatu orang pulang ke ruang lain. Lorong mulai kosong dan suasana itu datang lagi. Hening yang terlalu berat, dingin yang terlalu lembab, seolah ruangan tahu kapan harus berubah. Aku tidak masuk ke studio, hanya di operator. Itu pun sudah cukup bikin jantung tidak tenang. Lalu monitor salah satu CCTV internal yang terpasang di atas meja berkedip. Biasanya menampilkan lobi bawah dan lorong utama. Tiba-tiba kamera lorong belakang muncul sesaat seperti error. Di layar itu aku melihat sosok perempuan berjalan sangat pelan ke arah Studio 2. Bukan melayang, bukan jump scare. Justru jalannya pelan dan biasa. Kepalanya sedikit menunduk, rambut panjang menutup sebagian wajah. Pakaiannya samar karena kualitas CCTV jelek. Tapi bentuk tubuhnya jelas. Aku refleks berdiri dan menatap layar. Beberapa detik kemudian gambar kembali normal. Lorong kosong. Aku mundur selangkah. Aku ingin keluar, tapi kakiku rasanya berat. Ada bagian dari diriku yang mulai yakin bahwa apapun itu, dia memang ingin dilihat sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus, tidak terang-terangan. Cukup sampai korbannya sadar bahwa sesuatu ada. Lalu membiarkan rasa takut tumbuh sendiri. Malam puncaknya terjadi seminggu setelah kejadian pertama. Itu malam Sabtu, program live lebih panjang dari biasa. Bayu siaran sampai jam 1, lalu lanjut playlist otomatis sampai pagi. Aku diminta bantu sampai selesai karena besok ada event luar kota dan tim teknis kurang orang. Jam 12:50, Bayu mulai membereskan notes. Aku di operator. Suasana tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak ada gangguan apapun selama 1 jam terakhir. Justru karena semuanya terasa aman, aku sempat berpikir, mungkin fase anehnya sudah lewat. Bayu keluar sebentar ke toilet saat lagu terakhir sebelum tutup diputar. Aku sendiri lagi, dan entah kenapa lampu lain telepon satu persatu menyala. Bukan berkedip acak, tapi menyala bergantian.
seolah ada yang sedang memilih jalur masuk. Aku berdiri, tanganku mendekati panel, tapi tidak menyentuh apapun. Semua line mati bersamaan. Lalu speaker monitor mengeluarkan bunyi pendek seperti orang menarik nafas tepat di depan mic. Setelah itu, dari studio terdengar suara kursi bergeser. Bukan dari headphone, bukan dari monitor, langsung dari dalam ruangan. Aku menatap ke balik kaca. Kursi penyiar yang tadi kosong pelan-pelan berputar sedikit ke kiri. Tidak banyak, cuma cukup untuk mengubah arah hadapnya. Aku tidak bisa bergerak. Lalu mic boom ikutan turun sedikit seperti ada tangan yang menekannya. Detik itu juga Bayu kembali dari lorong dan melihat apa yang kulihat. Wajahnya langsung pucat. Dia tidak teriak, tidak panik berlebihan. Tapi aku tahu dari matanya bahwa ini bukan pertama kali dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di studio itu. Bayu masuk cepat, mematikan mic utama, mencabut headphone. Lalu dari bibirnya tanpa suara aku bisa baca satu kalimat pendek yang ditujukan bukan ke aku. Kalimat itu seperti permintaan maaf atau permohonan. Setelah itu dia menyalakan lagu penutup dan menutup siaran lebih cepat. Begitu kami keluar dari ruangan, dia akhirnya bicara panjang untuk pertama kalinya. Katanya beberapa tahun lalu, dia juga pernah jaga sendirian dan mendengar suara perempuan ikut humming di sela lagu. Pernah juga saat bicara pembuka segmen, dia merasa ada nafas di sebelah telinga kanan. Sejak saat itu, dia selalu menghindari Studio 2 kalau harus siaran sendirian terlalu larut. Aku tanya kenapa tidak pernah cerita dari awal. Dia bilang, ada hal-hal yang lebih buruk kalau terlalu sering disebut di tempat itu. Jawaban itu menancap di kepalaku. Beberapa hari sesudahnya, manajemen memutuskan memindahkan sebagian siaran malam ke Studio 1 sementara. Dengan alasan perawatan alat, secara resmi begitu. Tapi orang dalam tahu itu bukan cuma soal alat. Ada ketakutan yang pelan-pelan diakui meski tidak pernah ditulis. Aku menyelesaikan masa magangku sampai akhir, tapi aku tidak pernah lagi mau sendirian di Studio 2 lewat tengah malam. Hal yang paling mengganggu bukan cuma pengalaman melihat atau mendengar, tapi satu kejadian terakhir di hari penutupan magangku. Siang itu aku datang untuk tanda tangan berkas. Suasana terang, ramai, dan aman. Sebelum pulang, aku sempat lewat koridor belakang menuju toilet kecil dekat ruang arsip. Aku pikir siang bolong tidak akan ada apa-apa. Saat melewati kaca mati di dinding samping Studio 2, aku tanpa sengaja melihat pantulan diriku. Dan sesaat ada satu pantulan lain berdiri 2 langkah di belakang. Perempuan, kepala miring, dan diam. Aku langsung menoleh ke belakang, kosong. Begitu aku kembali melihat kaca, pantulan itu sudah tidak ada. Tapi di permukaan kaca, tepat setinggi bahuku, muncul bekas seperti garis tipis lembab. Seolah ada rambut basah yang baru saja menyentuhnya. Aku keluar dari gedung itu tanpa pamit terlalu lama ke siapapun. Sampai hari ini aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya ada di Studio 2. Apakah itu benar-benar maya? Apakah itu sisa suara yang terus menempel di ruang siaran? Atau ada sesuatu lain yang memakai suara dan kebiasaan seorang penyiar untuk bisa tetap hidup setiap kali mic dinyalakan? Yang aku tahu, radio itu punya satu kebiasaan aneh setelah kejadian-kejadian. Setiap masuk shift malam, terutama kalau jadwal siaran sampai dini hari,
Operator baru selalu diberi pesan yang terdengar sederhana. Jangan buka mic terlalu lama saat studio kosong. Jangan menatap kaca kalau merasa ada yang berdiri di belakang. Dan kalau line telepon menyala sendiri jam 2 pagi, jangan pernah diangkat. Dan dari semua rekaman yang pernah kudengar di gedung itu, ada satu bagian yang tidak pernah berani kuputar lagi. Bagian saat studio 2 terekam kosong. Tidak ada penyiar, tidak ada operator, tidak ada telepon masuk, tidak ada suara kursi. Tapi meter audio utama tetap bergerak pelan. Naik, turun, naik lagi. Seperti seseorang sedang bernafas tepat di depan mic. Lalu setelah hampir 20 detik, hening. Masuk suara perempuan itu. Sangat pelan, sangat dekat, sangat jelas. Bukan sedang berbicara ke pendengar, tapi seperti sedang bicara ke orang berikutnya yang akan duduk di kursi studio. Aku sudah selesai magang bertahun-tahun lalu. Gedung itu mungkin masih dipakai. Program siarannya mungkin sudah berubah. Alat-alatnya mungkin sudah ganti. Orang-orangnya juga mungkin banyak yang baru. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku lewat depan stasiun radio manapun saat malam, aku selalu ingat satu hal. Radio itu hidup dari suara. Dan kadang yang paling berbahaya bukan suara yang keras, bukan yang datang dari telepon, bukan yang terdengar di speaker mobil tengah malam. Yang paling berbahaya adalah suara yang masuk pelan-pelan ke siaran. Tanpa tercatat sebagai penelpon, tanpa terlihat sebagai manusia, dan tanpa pernah benar-benar pergi setelah acara selesai. Karena sejak malam itu, aku percaya satu hal. Tidak semua yang mengudara berasal dari orang yang masih hidup.